Domo minasan guys, ketemu lagi dengan saya Dasuki di channel Osaberi Chit Chat. Minasan guys, kali ini topik Osaberinya kita akan ngebahas satu lagi anime musim gugur 2020. Sebuah anime isekai yang berjudul Hyakuman no Inochi no Ue ni Tateiru. Protagonis Yotsuya Yusuke adalah pemuda yang kurang motivasi hidup dan membenci kehidupan sehari-harinya karena suatu hal di masa lalu. Suatu hari, tiba-tiba dia bersama dua orang teman sekelasnya, Shindo Yu dan Hakusagi Kusue, ditransfer ke sebuah dunia fantasi. Seorang makhluk yang menyebut dirinya sebagai GM atau Game Master, lalu memberi mereka sebuah quest atau misi yang harus diselesaikan agar bisa kembali ke dunia asal mereka. Nah, saat mereka berhasil menjalankan misi itu, mereka juga akan diberi hadiah berupa satu pertanyaan apapun yang bisa diajukan dan akan dijawab oleh GM tersebut. Untuk membantu mereka menjalankan misi, GM juga menghadiahkan sebuah job dengan kemampuan unik tersendiri secara acak kepada masing-masing mereka bertiga. Shindo Yu dan Hakusagi Kusue yang rupanya sudah pernah ditransfer sebelumnya, mendapat job sebagai penyihir angin dan pendekar pedang. Sedangkan Yotsuya yang baru bergabung mendapat job sebagai seorang petani. Untuk menyelesaikan misi dari GM ternyata bukan perkara gampang, karena kekuatan yang mereka dapat sangat standar tanpa ada cheat yang overpower. Beruntung, walaupun mereka mati di dunia fantasi tersebut, mereka akan segera bangkit kembali. Tapi saat mereka bertiga mati secara bersamaan, maka otomatis misi akan gagal dan nyawa mereka bertiga di dunia nyata juga melayang. Kesulitan ditambah dengan adanya kondisi kematian tertentu yang bisa mencegah kemampuan mereka untuk bangkit kembali. Yes, minasan guys, tema isekai lagi nih. Jadi konsepnya makhluk bernama GM ini memilih orang untuk dikirim ke isekai sebagai player. Player diberi sebuah job dan menjalankan misi, dan setelah misi clear, player akan dikirim balik ke dunia asal, lalu siklusnya diulang lagi. Tapi tiap kali misi clear, GM akan menambah satu orang baru untuk ikut di misi selanjutnya, sampai nanti terkumpul jadi 10 orang. Satu pertanyaan yang jadi hadiah di tiap misi clear bisa dipakai player untuk mencari jawaban dari fenomena isekai tersebut, jadi ada unsur misteri juga di sini. Minasan guys, terus terang konsep ceritanya menarik, dan setelah nonton 3 episode pertama, kesan yang saya dapat itu campur aduk. Oke, kita mulai dari genre dulu. Jadi anime ini merupakan sebuah adaptasi manga shonen dengan unsur drama, fantasi, dan game. Kalau lihat di pembuka awal episode 1, sepertinya ini anime yang serius. Scene di lagu openingnya juga kelihatan serius. Semua karakter yang sudah muncul sampai episode 3 sepertinya juga punya masa lalu yang cukup kelam yang berhubungan dengan kasus bully. Dan sampai episode 3 ini, masa lalu tiap karakter bergantian diungkap dan menjadi highlight untuk memperkuat fondasi mereka sebagai sebuah tim untuk melalui rintangan baik di dunia fantasi ataupun di dunia nyata. Format ini sepertinya akan terus diulang tiap member baru yang direkrut GM muncul. Tapi nih minasan guys, begitu memasuki episode satunya, malahan banyak momen-momen komedik sampai saya ngerasa ini seperti KW-annya Konosuba. Dan itu bukan KW super juga. Lalu tiba-tiba di tengah komedi momennya jadi serius, dan tiba-tiba balik lagi jadi komedik. Kalaupun mau ketawa juga agak aneh, karena seringkali momen komedinya terjadi di saat-saat yang harusnya krusial, sehingga logika saya itu nggak ngizinin buat ketawa. Perubahan mood cerita yang agak tiba-tiba dan kadang random membuat saya bingung. Anime ini inginnya jadi bagaimana? Di episode 2, pace ceritanya jadi lebih baik, dengan cerita lebih berfokus pada penyelesaian masalah di dunia fantasi dan sedikit masa lalu dari beberapa karakternya. Cuman di episode 3, format seperti di episode 1 itu diulang lagi, dan bahkan momen komediknya jadi lebih absurd. Entah memang source materialnya seperti itu, atau eksekusi dari production house-nya yang kurang pas. Dari segi karakter, protagonis seri ini, Yotsuya, digambarkan sebagai pemuda murung yang benci dengan kota tempat tinggalnya dan orang-orang di sana. Tapi sejauh ini belum ada ditunjukkan alasan kuat kenapa dia jadi bersikap seperti itu. Malahan diperlihatkan dia menjalani kehidupan sekolahnya dengan normal, gurunya pun baik dan perhatian. Yotsuya juga bisa bebas main game di waktu senggang, dan dia sendiri yang memilih hidup solitari seperti itu.
Ditambah lagi presentasi Eiji di awal episode yang cukup hiperbola, ngebuat saya nggak tahan ngelihat karakter Yotsuya ini dan langsung pengen drop seri ini. Beruntung di episode 2 dia langsung mendapat pendalaman dan karakter development, jadi ngebuat seri ini bisa jadi lebih sedikit enak untuk diikuti. Untuk karakter lain yang muncul sepertinya juga agak dipaksakan demi membuat Yotsuya jadi lebih bersinar. Shindoyu digambarkan sebagai siswi berprestasi baik akademik maupun olahraga. Dia termasuk tipe-tipe alpha female gitu yang populer dalam pergaulan. Dia juga adalah player pertama yang dipilih oleh GM dan sudah 2 kali mengalami isekai sebelum episode 1. Saat pertama kali dia bahkan berhasil menyelesaikan misi sendirian. Jadi agak aneh juga begitu Yotsuya bergabung, dia tiba-tiba jadi sangat bergantung terhadap Yotsuya. Sedangkan untuk Hakusaki Kusue adalah gadis yang punya tubuh lemah dan sakit-sakitan sejak kecil. Nah, saat ditransfer ke isekai ini, dia jadi punya fisik kuat seorang pendekar pedang. Jadi agak aneh juga cewek penyakitan ini nggak lari-lari sambil ngayunin pedang dengan brutal, begitu dapat tubuh sehat yang dia idam-idamkan. Dan meskipun dia sedang ketakutan, agak aneh juga kalau pedang yang ditimpuk dengan status seorang pendekar pedang nggak mampu ngegores goblin sedikit pun. Sedangkan Yotsuya bisa ngebunuh goblin dengan modal patahan kayu. Nah, begitu juga dengan karakter baru yang muncul di episode ketiga. Jadi pola seperti ini sepertinya akan terus berlaku untuk karakter-karakter berikutnya yang akan muncul. Kualitas animasi untuk episode 1 menurut saya lumayan oke. Usaha Maho Film untuk membuat lingkungan di seri ini berasa hidup patut diapresiasi. Lumayan banyak adegan di mana latar belakang diisi dengan figuran yang dianimasikan bergerak. Detail seperti ini juga masih ke bawah sampai ke episode 2. Adegan actionnya juga meskipun jauh dari kata smooth, tapi masih bisa mereka akali jadi tetap enak dilihat. Tapi memang dari episode 1 terlihat seri ini sepertinya bukanlah seri yang punya budget banyak. Sedikit penurunan langsung terjadi di episode 2, dan episode 3 langsung berasa mode budget savingnya. Tapi masih enak dilihat kok. Untuk background musik yang dipakai, barely noticeable, saya nggak ingat sama sekali. Lagu openingnya juga generik, tapi lagu endingnya enak pas didengar, bisa masuk ke playlist musik saya. Overall anime ini bukanlah anime yang masuk list wajib untuk ditonton. Kalian nggak akan miss banyak kalau nggak ngikutin seri ini. Tapi buat pecinta isekai, seri ini masih layak diikuti untuk misterinya dan masa lalu karakternya yang cukup bikin penasaran. Dan saya pribadi masih akan ngikutin anime ini sampai tamat karena pengen tahu perkembangan ceritanya, apakah sesuai dengan ekspektasi saya atau enggak. Buat minasan guys yang berminat nonton, kalian bisa nonton anime ini secara simulcast di kanal YouTube, yaitu di channel YouTube Anyone. Tapi di sana cuma menyediakan subtitle bahasa Inggris ya minasan guys, dan itu biasanya telat 1 hari sejak tanggal rilis. Well, minasan guys, buat kalian yang udah nonton, gimana pendapat kalian tentang anime ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu untuk Osaberi kali ini. Daisuki out, matane!